Jadi kenalin, namaku Ridho Arsilahi. Aku lulusan S1 Teknik Fisika dari Universitas Gadjah Mada dan baru lulus tahun 2020 kemarin. Saat ini aku domisilinya di Bontang, Kalimantan Timur, tapi kantorku kerja, semua pengalamanku kerja dari Jakarta, jadi saat ini kerjanya WFH dari rumah aja. Gitu. Pengalaman kerja sebenarnya karena aku lulusan teknik, aku sempat punya pengalaman di bidang teknik, tapi itu hanya sebatas intern aja. Jadi pengalaman kerjaku pertama, aku pernah intern menjadi instrument engineer di salah satu gas company. Itu hanya 1 bulan tahun 2019, dan selanjutnya setelah aku lulus 2020, aku mulai memutuskan buat pindah ke bidang data, dan jadi setelahnya pengalaman kerjaku juga udah aku spesifikkan ya, aku udah mencari-cari pengalaman di bidang data. Pengalaman data pertamaku yaitu data engineer intern di salah satu tech consultant, ini juga 1 bulan, dari bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 tahun kemarin. Setelah intern, aku dapat pengalaman kerja full time pertama sebagai data analis di logistik company. Ini kurang lebih 6-7 bulan, dari 3 Maret 2021 sampai Oktober kemarin 2021. Dan saat ini aku bekerja di 2 tempat, satu sebagai full time sebagai data scientist di Unilever Indonesia dari Oktober 2021 sampai dengan sekarang, dan juga aku ada part time sebagai team leader data analytic class di salah satu educational technology company dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang gitu. Dan juga sini ada sosial mediaku, kalau kalian pingin berkoneksi dengan aku sangat-sangat welcome. Ada LinkedIn sesuai dengan nama lengkapku, Ridho Arsilahi. Di Instagramnya @ridhoai, sama ada GitHub. Ini tempat aku menaruh portofolioku, tapi untuk GitHub ini sebenarnya belum ku update karena sempat lupa password. Jadi ada beberapa portofolio tapi belum diupdate semuanya ke sana gitu. Jadi kalau ada yang mau berkoneksi dengan aku di luar sini, ada dari LinkedIn, Instagram, sama bisa dibuka GitHub-nya seperti itu. Untuk materi kita hari ini, aku akan ngebahas tentang 3 hal. Kenapa data science, kenapa aku memilih berkarir di bidang data, dan juga setelah aku memutuskan buat berkarir di bidang data, apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama adalah belajar data science. Aku akan menceritakan proses belajarku juga, dan juga sharing-sharing terkait media atau platform buat belajar data science. Dan juga yang terakhir, setelah belajar, aku juga akan nge-share tips dan juga sharing bagaimana cara berkarir di bidang data. Dan terakhir, kita akan masuk ke tanya jawab. Seperti itu. Oke, masuk yang pertama, kenapa data science? Kenapa dari aku yang lulusan teknik, kenapa dari banyaknya pilihan bidang industri lain, aku memilih ke data science. Aku memilih buat istilahnya banting setir ke data science. Mungkin aku mulai cerita dari pengalamanku aja. Jadi kemarin waktu aku lulus kuliah teknik itu 2020, sebenarnya di yudisiumnya di bulan Agustus, tapi baru wisuda di bulan November. Dan di antara jeda dari yudisium sampai wisuda, aku juga masih ingin mencoba berkarir di bidang teknik. Jadi di antara jeda itu, aku udah coba lamar ke banyak tempat di bidang teknik, di bidang pekerjaan teknik, dan juga mencoba mencari sertifikasi bidang teknik. Tapi aku ngerasa di antara prosesku mencari pekerjaan di bidang teknik itu mungkin juga salah satunya karena belum rezekinya, dan juga aku ngerasa aku susah untuk bersaing untuk memasuki industri teknik. Karena selama perjalanan kuliahku 4 tahun, aku ngerasa aku kurang teknik, aku nanggung gitu. Jadi aku ngerasa aku akan susah jika aku bersaing di bidang teknik. Aku teknik fisika UGM itu sebenarnya fokusnya ada banyak, ada ke instrumentasi, energi, sama ada fisika bangunan. Tapi waktu aku kuliah, aku kurang bisa merasakan minatku tuh kemana. Jadi aku di fokus pada kuliah tuh
fokusku aku tidak terfokus pada satu penjurusan tertentu, tapi aku mengambil tuh mata kuliah secara umum. Jadi setelah aku lulus dengan gelar sarjana teknik fisika, ternyata aku baru sadar untuk jika aku mau berkarir sebagai teknik fisika di Indonesia itu harus memang fokus ke instrumentasi, dan aku ngerasa waktu aku kuliah aku nggak banyak fokus ke sana, jadi aku ngerasa aku susah jika ingin berkarir di bidang teknik, aku akan susah bersaing. Jadi setelah prosesku kurang lebih 6 bulan, aku mencari pekerjaan di bidang teknik dan memang belum ada yang lolos. Lolos, CV screening sempat lolos, interview lolos, teknik lolos, cuma selalu terkendala di interview user. Nanti aku juga akan jelasin proses rekrutmen tuh di pekerjaan secara umum seperti apa di bagian akhir. Tapi secara singkat, ketika aku interview user di bidang pekerjaan teknik, aku ngerasa tidak ada yang bisa aku tonjolin dari dari pengalaman teknikku, karena mungkin aku punya gelar sarjana teknik, tapi aku ngerasa kurang teknik, aku ngerasa value keteknikanku tuh kurang. Dan juga karena aku juga punya sempat pengalaman di intern di industri teknik selama 1 bulan, aku ngerasa aku kurang cocok juga ternyata pada pekerjaan bidang teknik. Karena satu, teknik itu banyak pekerjaan di bidang outdoor, dan juga aku ngerasa aku kurang cocok buat pekerjaan di outdoor karena butuh fisik kuat segala macam. Jadi pada saat itu setelah kurang lebih 6 bulan mencoba mencari pekerjaan bidang teknik, aku memutuskan buat aku pindah bidang pekerjaan. Dan setelah aku melakukan risetku sendiri, bidang pekerjaan apa sih yang lagi hype, bukan hanya hype tapi memang lagi dibutuhkan sekarang, bahkan sampai masa-masa ke depan. Dan aku menemukan bahwa sekarang itu masanya teknologi, semua hal itu akan berjalan beriringan dengan teknologi. Bahkan hal-hal yang konvensional sekarang pun juga akan diarahkan buat bertransformasi ke arah digital dengan adanya teknologi. Dan dari situ juga aku kenal dengan dunia data ini. Aku juga kenal di data karena aku melakukan risetku sendiri. Sebenarnya untuk bidang pekerjaan digital selain data tuh ada banyak, ada UI UX, ada data science, ada product manager, dan lain-lain. Tapi kenapa aku bisa oke dengan data dan juga ngerasa nyaman di bidang data, karena biarpun aku lulusan teknik, aku nggak ngerasa selama kuliahku 4 tahun itu, ilmuku yang di bidang teknik itu terbuang sia-sia. Aku nggak ngerasa kuliahku 4 tahun tuh sia-sia, karena banyak hal yang memang dasar untuk data science tuh telah juga diajarin di teknik. Jadi aku ngerasa beberapa part dari ilmu teknik tuh beririsan dengan ilmu data. Makanya aku ngerasa nyaman dan ngerasa nggak harus mulai dari nol banget ketika aku belajar data. Dan di sini juga ada 5 alasan lainnya kenapa berkarir di bidang data itu sangat-sangat menjanjikan. Satu, kompetisi rendah. Seperti yang aku bilang, sekarang saatnya eranya teknologi. Semua hal akan mengarah ke digital teknologi. Seperti jualan. Sekarang jualan dari arah konvensional pada transformasi ke online. Terus pemerintahan juga seperti itu. Pemerintahan sekarang maraknya e-government. Terus banking juga seperti itu. Jadi penerapan bidang data ini, penerapan teknologi itu terjadi di hampir semua bidang industri. Tidak hanya spesifik buat e-commerce doang, tidak hanya spesifik buat fintech, tapi hampir semua industri Indonesia tuh udah mengarah ke transformasi digital. Dan jadi demand terhadap pekerjaan di bidang digital, salah satunya bidang data tuh semakin dibutuhin, semakin tinggi. Tapi demand-nya tinggi, tapi ternyata supply-nya tuh masih tidak sebanyak itu. Makanya sempat ada berita atau artikel mengatakan bahwa Indonesia tuh kekurangan talenta digital. Dan dari situ aku juga bisa menyimpulkan bahwa ketika aku ingin berkarir data itu demand-nya banyak, kebutuhannya banyak, tapi karena orang yang mempelajari ini dan ingin berkarir di bidang ini belum sebanyak itu, jadi aku bisa bilang bahwa kompetisi di bidang data ini rendah. Dibandingkan dengan jika aku tetap kekeh ingin berkarir di bidang teknik, aku ngerasa aku kurang kompetitif di situ. Aku ngerasa value-ku kurang dan kompetisinya sangat lebih tinggi lah, kompetisi di bidang data seperti itu. Jadi salah satu alasannya adalah kompetisi karir di bidang data itu rendah.
Terus kedua, ada jenjang karir. Di data itu jelas gitu jenjang karirnya. Pertama dari junior, terus ke associate, terus senior, terus ke lead. Dan juga untuk data ini pembagiannya tuh ada banyak juga, ada berbagai macam role data yang bisa dipilih. Ada data science, data analis, data engineer. Ini juga akan aku jelasin di next slide. Tapi dari situ aku ngerasa bahwa pekerjaan data ini bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi juga sebuah profesi, karena profesi ini berkelanjutan gitu. Jadi semakin lama aku menekuni ini, maka juga semakin apa ya? Semakin expert lah aku di bidang ini, jenjang karirnya ada. Dan juga dengan ada jenjang karir, aku ngerasa jika aku berkarir di sini, masa depanku tuh akan apa ya? Akan pasti gitu. Ngerasa kedepannya tuh pekerjaan ini juga sangat juga menjanjikan banyak. Selain banyaknya permintaan juga kedepannya itu masih sangat akan dibutuhkan gitu untuk jenjang karir di bidang data. Terus alasan ketiga, kesempatan bekerja di perusahaan besar. Seperti yang aku jelasin tadi, di data ini hampir semua industri mengarah ke transformasi digital, dan juga dengan adanya transformasi itu hampir semua bidang industri itu menerapkan penggunaan data. Seperti misal di kesehatan, sekarang lagi maraknya pandemi, itu juga peran data berperan penting. Terus di e-commerce juga data itu mungkin bisa dibilang jantungnya mereka bergerak dari data. E-commerce, fintech, perbankan sangat menerapkan penggunaan data. Jadi bisa dibilang hampir semua industri itu sekarang menerapkan penggunaan data, entah data produk, entah data customer, data transaksi, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kesempatan bekerjanya tuh kita bisa memasuki bidang pekerjaan apapun, apa saja. Dan juga dari perusahaan besar sekarang pun juga hampir semuanya menerapkan data. Hampir semua company besar tuh mencari orang di data, seperti itu. Dan juga alasan keempat, bisa bekerja dimanapun. Contohnya sekarang aku ada di Bontang, di Kaltim, di rumah, padahal kantorku di Jakarta. Karena kan orang data tuh biasanya bekerja hanya depan laptop aja. Kita bisa kerja dari mana aja, asal tidak ada apa ya? Tidak ada halangan dari koneksi dan juga dari device. Jadi aku ngerasa data ini enak, fleksibel. Ke kantor pun bisa, kalaupun nggak kerja di kantor, di WFH seperti sekarang bisa, apalagi sekarang eranya pandemi. Jadi remote working tuh sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhin di era sekarang. Dan aku ngerasa data itu, bekerja di bidang data tidak apa ya, tidak ada kesulitan di situ. Beda kalau aku bekerja di bidang teknik kan memang harus ke lapangan, karena yang dihadapin memang ada di pabrik, ada di kilang, di lapangan itu. Jadi kerjanya terbatas pada site tertentu, pada area tertentu. Tapi jika pada data, selama koneksi itu ada, selama tools-nya juga ada, kita bisa bekerja dimanapun. Jadi pekerjaan di bidang data itu menawarkan fleksibilitas. Dan terakhir adalah penghasilan tinggi. Ini juga poin terakhir, penghasilan tinggi. Aku juga dapat dari beberapa survei. Karena kenapa aku tadi bercerita tentang memutuskan karir bidang data, karena sebenarnya juga sempat riset sendiri, dan penghasilan tinggi ini juga salah satu yang aku riset. Jadi aku punya aku ambil dari salary survei tahun 2022 dari HRD Bacot, akun Twitternya. Jadi ini akun ini melakukan survei untuk semua bidang pekerjaan di Indonesia dengan responden yang cukup juga. Dan dari survei ini mengatakan bahwa posisi data itu masih masuk top 5 posisi dengan gaji tertinggi. Dan juga jika kita berkarir di bidang data tuh progresnya atau peluang karir dan juga gajinya meningkat itu lebih cepat. Bisa dilihat di sini, bidang data dan analitik itu untuk mendapatkan gaji 2 digit lebih cepat dibanding dengan bidang pekerjaan yang lainnya, yaitu hanya membutuhkan 2,5 tahun lebih sedikit. Itu untuk bidang data. Dibandingkan dengan supply chain, product management, IT, engineering, itu progres karirnya lebih lama. Dan juga
di era digitalisasi sekarang, di era teknologi sekarang, data tuh seperti new oil atau seperti core-nya atau penggerak dari bidang-bidang industri kebanyakan. Melihat tren saat ini, data menjadi sangat penting seperti new oil untuk perusahaan, sehingga tidak mengagetkan bahwa posisi dalam job family data analytics merupakan posisi dengan gaji tertinggi kedua. Peran data analis menjadi salah satu hal yang vital di perusahaan saat ini. Kemampuan menganalisa data untuk mendapatkan insight yang mendukung pengambilan keputusan bisnis merupakan kompetensi yang cukup mahal di masa saat ini. Dari survei ini juga yang apa ya, yang lebih meyakinkanku bahwa sepertinya aku cocok untuk meneruskan karir di bidang data ini gitu. Lalu my personal experience atau POV seperti yang aku udah jelasin tadi. Jadi sebelumnya memang aku sempat mencoba untuk mencoba meliniarkan antara background pendidikanku sama pekerjaanku. Tapi ngerasa aku kurang bisa bersaing jika aku berkarir bidang teknik dan juga merasa kurang nyaman dengan bidang pekerjaan teknik. Terlebih di masa ini, di masa aku lulus tuh masanya pandemi kan. Jadi semua hal terpaksa harus online. Kita harus apa ya, dipaksa dekat dengan teknologi. Pandemi juga menurutku sebagai katalis untuk mempercepat transformasi teknologi, transformasi digital. Jadi hal itu yang menyebabkan aku terbuka untuk ternyata di bidang ini tuh sangat menarik, ternyata bidang ini tuh sangat oke, tapi tidak banyak orang yang apa ya, yang melirik bidang ini. Masih sedikit orang yang memang kenal dengan bidang data, kenal dengan bidang digital, dan masih sedikit orang yang ingin mempelajari bidang tersebut karena mereka mikirnya bahwa data itu cuma punya orang IT, data itu cuma punya orang yang bisa programming, data itu cuma punya orang ilmu komputer, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Yang tadi kita lakukan survei di awal bahwa yang tadi aku juga sempat katakan, data itu tidak dimiliki oleh spesifik background tertentu. Semua orang tuh bisa belajar data. Semua orang tuh bisa bekerja di data jika memang punya niat belajar, karena ilmu data tuh unik. Data itu beririsan dari banyak ilmu. Data tuh tidak hanya mengandalkan tentang programming. Karena di data juga kita mempelajari tentang matematika, statistik, tapi kita juga harus ngerti dengan domain bisnisnya. Kita harus ngerti paham data yang kita handle tuh data apa. Misal data customer kah, data transaksi kah, kita juga harus paham industri atau company kita bekerja tuh bergerak di bidang apa, karena beda industrinya, beda tipe datanya, beda juga analisa yang akan dilakukan. Jadi aku bisa bilang handling data itu sebuah seni, karena tidak ada ilmu pastinya, semuanya tuh tergantung dari data yang dihandle seperti itu. Jadi kalau dibilang data itu spesifik buat beda ilmu tertentu itu nggak juga gitu. Dan juga sebentar aku mundur. Dari sini juga kenapa data itu menarik, karena aku lebih dari 5 alasan ini aku memberatkan di poin 1, kompetisi rendah, dan juga di poin ketiga gitu. Karena jika kita hanya mengambil peran sebagai engineer itu hanya apa ya, kita hanya bisa bekerja di industri itu aja, hanya sebagai engineer aja. Tapi jika kita bekerja bidang data pun juga, peran data juga sebenarnya dibutuhkan di company engineering kayak Pertamina. Pertamina kemarin ada posisi di data analis, tapi juga data analis juga dibutuhkan di posisi Kementerian Kesehatan misalnya. Jadi data ini sangat fleksibel, kita bisa masuk ke bidang industri manapun. Beda dengan jika kita bekerja di bidang teknik paling pilihannya hanya Pertamina, terus oil and gas, terus pertambangan, hanya itu aja. Jadi tawaran kerjanya tuh di data lebih luas lah, seperti itu. Itu tentang aku ngelihat industri data ini. Terus setelah memutuskan bahwa aku pingin nih berkarir bidang data, aku telah memutuskan buat aku pindah dari engineer ke data. Langkah selanjutnya adalah aku harus belajar tentang data. Dan ketika aku belajar ini, aku udah paham bahwa aku ingin berkarir di bidang lain, berarti aku harus belajar. Aku nggak boleh buru-buru buat
buat ngelamar pekerjaan, karena aku juga harus punya modal ketika aku melamar. Dan proses aku ngebangun value dalam diriku tentang data dan proses aku punya modal itu adalah aku belajar dulu. Aku menghabiskan kurang lebih 6 bulan buat aku belajar data. Tapi step untuk mulai belajar adalah aku ngebagi jadi 3. Pertama adalah kita memilih role dulu, karena di data juga menyediakan banyak role di bidang data. Setelah kita tahu kita mau role apa, kita fokus pada role tersebut dan kita belajar. Kita belajar tentang teori-teori atau ilmu tentang role tersebut. Dan terakhir adalah kita membangun portofolio. Portofolio ini sebagai modal kita, sebagai cara kita buat menunjukkan bahwa kita tuh capable, kita tuh punya keahlian di bidang tersebut, seperti itu. Pertama, untuk role di bidang data. Data itu secara umumnya terbagi jadi 3, ada data scientist, data engineer, sama data analis. Perbedaannya adalah, aku mulai dari data scientist dulu. Data scientist ini, sebenarnya data scientist sama data analis itu mirip. Karena day to day yang dikerjain juga hampir mirip, cuma bedanya data scientist ini menerapkan machine learning. Jadi machine learning ini secara gampangnya bagaimana kita ngebuat algoritma, kita ngebuat model untuk dapat menyelesaikan suatu problem tertentu gitu. Dan juga di data scientist ini karena ada penerapan machine learning, jadi diharapkan lebih kuat dari segi statistiknya, dari segi analytical thinkingnya, sama juga problem solvingnya gitu. Karena data scientist lebih diberatkan buat melakukan prediksi atau menjawab pertanyaan bisnis menggunakan model machine learning. Nah, untuk data scientist, skill yang lebih diberatkan adalah matematika, programming, dan statistik. Itu untuk data scientist. Lalu ada juga role data engineer. Data engineer ini berperan sebagai yang ngebuat infrastruktur, yang mempersiapkan data, yang mengolah sebenarnya kalau teori data sendiri, data tuh ada banyak banget. Data tuh tipenya ada banyak banget. Ada data yang structure atau unstructure, data yang langsung bisa kita olah, atau data yang masih mentah gitu. Nah, data engineer ini yang mempersiapkan data itu, data engineer yang membuat misalnya rumahnya atau infrastrukturnya, bagaimana data tersebut di-collect, data tersebut dikumpulkan, data tersebut dikumpulkan, terus data tersebut disebar dengan pipeline-nya. Data engineer perannya di situ. Dan karena itu juga data engineer diberatkan di programmingnya, terus mengolah big data dan juga cloud. Gitu. Jadi data engineer ini mempersiapkan data sebelum masuk atau sebelum datanya bisa diolah oleh data scientist dan data analis. Jadi data engineer ini kerjanya duluan dibanding data analis sama data scientist. Lalu peran terakhir adalah data analis. Data analis yang tadi aku bilang mirip dengan data scientist, cuma bedanya data analis itu tidak menerapkan machine learning. Jadi data analis lebih ke mengolah data sampai bisa menghasilkan insight atau rekomendasi, sampai bisa menghasilkan poin-poin apa yang berarti dari data tersebut gitu. Biasanya data analis lebih banyak ke visualisasi, ke dashboard, ke report. Dan juga di data analis skill yang penting adalah skill komunikasi dan juga business knowledge-nya. Bagaimana cara data analis bisa menerjemahkan hasil temuan dari data kepada orang bisnis. Karena juga insight atau rekomendasi yang diberikan data analis itu bisa menjadi modal untuk orang bisnis dalam mengambil langkah buat kedepannya gitu di bisnisnya. Jadi makanya ilmu komunikasi sama business knowledge ini penting buat data analis. Ini sebenarnya untuk peran data bisa lebih banyak dari ini, tapi secara umum ada 3 ini gitu. Dan juga di sini ada dari peran data masing-masing, ada pembagian apa yang harus ahli di skillnya masing-masing. Seperti data analis, untuk kebanyakan role data analis, machine learning engineer, data engineer, data scientist harus paham tentang programming tools. Ini very important. Tapi bedanya di sini adalah pada visualisasi, data analis dan data scientist diberatkan di visualisasi, tapi untuk data engineer tidak terlalu. Lalu juga di data intuisi dan statistik itu diberatkan di data scientist. Data scientist harus paham statistik karena kedepannya akan digunakan buat machine learning. Data wrangling ini bagaimana cara mentransformasi data
mendapatkan data, nge-collect data, ini diberatkan di data engineer. Dan juga untuk machine learning diberatkan di machine learning engineer dan data scientist. Lalu software engineer diberatkan ke data engineer, dan juga penerapan kalkulus atau linear algebra atau statistik advance itu diberatkan ke machine learning engineer. Ini ada machine learning engineer, ada data scientist. Bedanya apa lagi sih? Data scientist tadi juga, data scientist memang sudah menerapkan machine learning engineer, tapi machine learning engineer ini lebih versi lebih advance-nya. Udah ada penerapan AI, artificial intelligence, sama ke big data gitu. Jadi machine learning engineer ini versi lebih advance-nya lagi dari data scientist. Seperti itu. Lalu dari role tersebut sebenarnya dalam pekerjaan apa sih yang dilakuin day to day-nya atau sehari-harinya. Jadi di pekerjaanku yang sekarang pun dari pengalamanku data analis, data scientist, sehari-harinya step ini yang kita kerjain. Step pertama tuh kita harus paham dulu data apa yang ingin kita olah. Kita paham business understanding, pertanyaan apa yang harus dijawab, analisa apa yang harus dilakukan dari data tersebut gitu. Jadi step pertamanya adalah kita memahami dulu dari problemnya, memahami analisa yang dilakukan itu seperti apa. Step kedua, setelah kita tahu problemnya, kita juga harus paham dari data apa yang kita handle, seperti karakteristik datanya, karakteristik data bisa didapatkan dari statistik basic. Terus juga setelahnya kita data preparation. Data preparation ini bagaimana kita ngebersihin data, mempersiapkan data dari data yang mentah, dari data yang berantakan menjadi data yang siap untuk dilakukan analisa gitu. Terus setelahnya kita melakukan analisa dari data yang sudah siap, sudah bersih, dan analisa yang dilakukan ini juga harus diharapkan sesuai dengan pertanyaan yang kita tentukan di awal. Jadi tadi kan di awal kita udah tahu kita mau analisa seperti apa, dan di step 4 ini yang aktualnya kita lakukan analisa tersebut gitu. Di step 4 ini kita menentukan teknik analisa apa yang akan diterapkan. Lalu di step kelima ketika analisanya udah jadi, kita ngebandingin lagi nih hasil analisa kita dengan bisnis problem yang kita tentukan di awal. Apakah sudah sesuai, apakah hasilnya atau langkahnya sudah tepat. Jika belum tepat, kita bisa mengulang lagi prosesnya. Mungkin ada data yang kurang, ada data yang kurang bersih, atau kita butuh data dari sumber lain. Ini di step 5, kita melakukan validasi. Ketika proses analisisnya sudah kelar, kita udah dapat nih insight atau poin-poin apa aja yang dihasilkan dari data tersebut. Step terakhir yaitu kita melakukan presentasi. Kita menerjemahkan, kita ngerubah dari data. Kalau data kan yang paham cuma kita orang data aja. Kita sebagai orang data pasti paham analisa kita seperti apa. Tapi karena data ini juga erat kaitannya dengan orang bisnis, dengan user lain dari divisi lain, mungkin dari divisi sales atau divisi marketing, kita juga harus tahu bagaimana cara menerjemahkan hasil temuan kita yang teknis banget menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yaitu bisa dibantu dengan adanya visualisasi dan juga teknik buat presentasi seperti itu. Ini day to day yang biasanya dikerjakan prosesnya dari mengolah data mentah jadi menghasilkan insight seperti itu. Lalu bagaimana sih cara buat memulai belajar data? Tadi kan juga dari polling awal kita banyak yang baru mau belajar data. Mungkin niat buat belajar data udah ada, tapi masih bingung nih belajar data dari mana, karena banyak banget ada opsi buat belajarnya. Ada belajar yang secara self-paced atau sendiri, atau apakah lebih baik buat ikut bootcamp. Dan juga bootcamp ini ada banyak, apakah lebih baik belajar dengan gratis atau berbayar. Dan juga untuk bahasa data ada banyak, ada Python, RSQL. Lebih baik belajar yang mana dulu, lalu bagaimana dengan portofolio. Kalau aku bisa bilang, kalau tips dari aku itu adalah kita fokus dulu, kita mulai aja dulu. Justru dengan semakin banyak kebingungan, kita malah akan menunda-nunda dan juga bingung untuk memulainya seperti apa. Jadi kalau aku bisa bilang, dimulai aja dulu dari hal yang paling simple gitu. Pertama aku mau jelasin antara self-paced sama bootcamp, bedanya seperti apa. Kalau self-paced itu kita belajar sendiri,
kita yang menentukan kurikulumnya seperti apa, kita yang menentukan jadwal kita belajar sendiri, itu di self-paced. Jadi self-paced ini lebih cocok buat orang yang orang yang punya kesibukan lain, misal sebelumnya udah bekerja tapi pingin pindah ke data dan dia tidak punya waktu khusus buat maksudnya tidak bisa meluangkan waktu banyak, itu mungkin lebih cocok di self-paced, karena self-paced kan dia yang ngatur waktunya sendiri, dia menciptakan jadwalnya sendiri. Dan juga untuk self-paced pun juga sekarang itu media buat belajar atau sumber buat belajar tuh ada banyak banget. Dari sumber-sumber tersebut juga ada yang gratis atau ada yang berbayar. Itu self-paced. Dan bedanya dengan bootcamp, kalau bootcamp itu belajarnya lebih terstruktur, lebih sistematis. Karena kan kalau kita ikut bootcamp biasanya diadakan oleh banyak institusi atau banyak platform yang menyediakan program bootcamp gitu. Jadi untuk bootcamp kurikulumnya sudah tersedia, jadwalnya sudah tersedia, sudah dibuatkan oleh tim institusi tersebut. Kita tinggal ikut ke sistem mereka aja. Kita tinggal ngikutin jadwal, ngikutin kurikulum. Biasanya jadwalnya kalau bootcamp itu satu hari 2 jam, jadi intensif, belajar juga lebih intensif. Dan juga bootcamp ini ada yang gratis dan juga berbayar. Bedanya apa? Kalau bootcamp gratis, biasanya mereka hanya menawarkan ilmu aja. Mereka memberikan ilmu, mereka memberikan metode belajar, tapi hanya sampai situ aja. Mereka hanya mengajarkan tentang ilmu data. Tapi di bootcamp berbayar, bedanya adalah bootcamp berbayar biasanya punya partner, punya company partner. Mereka juga lebih fokus ke karir. Jadi setelah belajar di bootcamp tersebut juga menyediakan fasilitas membantu bagaimana cara berkarir di data dari company, dari mereka punya company hiring partner atau mereka punya program buat membangun portofolio. Jadi itu bedanya. Jadi itu yang ditawarkan kenapa bootcamp itu bisa berbayar seperti itu. Lalu itu tadi perbedaan dari self-test sama bootcamp. Lalu untuk bahasa programan, tools di data kan ada banyak banget. Dari pemrograman pun ada Python, ada R, ada SQL. Dan juga dari tools-nya ada Power BI, ada Tableau. Itu ada banyak banget pilihannya. Mungkin kalian bingung mau mulai dari mana dulu sih. Sebenarnya untuk tools ini, aku nggak bisa bilang Python lebih banyak daripada R atau SQL lebih dibutuhkan daripada Python, karena beda company, beda juga penggunaan tools-nya. Seperti sekarang, di company-ku sekarang aku menggunakan Python dan SQL, tapi di company lain, aku ada teman di company lain dan dia menggunakan R dan SQL gitu. Jadi kalau menurutku lebih baik dipelajari aja ketiga-tiganya atau tools yang lain, karena semakin banyak kita mempelajari tools, semakin banyak semakin banyak tools yang kita pahami, itu semakin membuka possibilities kita, semakin membuka karir kita tuh bisa memasuki ke industri yang lebih banyak gitu. Jadi pilihan kita bekerja tuh akan lebih luas gitu. Dan juga untuk penggunaan tools sendiri ini juga waktu proses hiring atau proses rekrutmen biasanya tuh di job requirement-nya tuh ditulis di company ini butuh orang yang bisa Python, di company ini butuh orang yang bisa SQL, di company ini butuh orang yang bisa Tableau atau Power BI. Itu biasanya mereka nulis di situ. Jadi semakin banyak tools yang kita pelajari itu semakin membuka peluang kita, atau istilahnya kita bisa mengetok lebih banyak pintu untuk mendaftar pekerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya untuk Python sama R ini jika kita belajar satu, untuk belajar yang lainnya tuh gampang, karena Python sama R ini mirip. Mungkin yang agak beda tuh SQL, tapi untuk belajar SQL pun juga tidak seribet itu. Sekarang juga banyak kok media atau platform belajar gratis yang mengajarkan hal-hal ini. Nanti aku juga akan sharing platform belajarku kemarin apa aja. Lalu terakhir untuk portofolio juga aku ada sesi khusus yang ngebahas tentang portofolio. Jadi kita next dulu. Nah, ini dua platform ini itu yang aku gunain buat belajar kemarin. Oke. Jadi kemarin waktu aku belajar data,
aku kurang lebih 6 bulan belajar data. Awalnya aku belajar secara self-paced dulu. Aku belajar secara sendiri dulu. Dan dari proses aku belajar sendiri, aku menggunakan dua platform ini. Aku menggunakan DataCamp dan aku menggunakan IBM Coursera kelasnya IBM. Dan kedua hal ini aku dapatkan secara gratis. Sebenarnya dua hal ini itu harus bayar. DataCamp sama Coursera tuh platform yang berbayar. Tapi aku bisa nemu ternyata dua tempat ini bisa dapatkan secara gratis, yaitu bisa masuk ke sini education.github.com dan juga namanya Student Pack, dan juga ini didapatin dari email kampus, email tempat kuliah. Nah, karena kemarin aku posisinya baru masih fresh graduate, aku masih bisa memanfaatkan fasilitas kampus, jadi aku mendaftarkan email kampus ke web ini. Mungkin aku bisa buka dulu biar sekalian. Aduh, sorry. 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 Ini kenapa? Oke, jadi education.github.com. Jadi kalau masuk ke halaman ini, tinggal masuk ke bagian ini, student, terus student developer pack. Terus tinggal sign in aja. Dan juga ada proses buat kalian bisa memasukin email kampus kalian gitu. Jadi karena namanya student, jadi memang harus pakai email kampus. Nanti dari situ sebenarnya yang ditawarin itu ada banyak banget, bukan DataCamp aja. Tapi yang bisa spesifik buat belajar data tuh di DataCamp ini. Jadi di GitHub Student Pack ini nawarin banyak banget, bisa belajar banyak bahasa pemrograman. Tapi yang menurutku menarik adalah di DataCamp tadi itu. Gitu. Yap, sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya kepencet live. Sorry. Ada teknis. Ya oke. Sorry, kembali lagi. Tadi ada kendala teknis gitu. Jadi kalau kalian masuk ke sini educationgithub.com, ada banyak banget yang ditawarin. Tapi yang menurutku menarik, ini juga ada Visual Studio, dapat 1 tahun gratis. Tapi yang membuatku menarik adalah adanya tadi DataCamp, dan DataCamp yang dikasih itu 3 bulan. Nah ini, jadi dapat 3 bulan gratis untuk belajar di DataCamp. Jadi ketika aku dapat ini, kemarin secara 3 bulan aku intensif belajar di DataCamp, karena menurutku DataCamp tuh udah cukup bagus, cukup lengkap, bisa belajar Python, bisa belajar SQL, bisa belajar Power BI juga, dan juga bahasa pemrograman yang lain. Dan juga di DataCamp menawarkan buat pembangunan portofolio, seperti itu. Lalu yang kedua, tadi dari Coursera. Dari Coursera juga sama. Jadi Coursera ini modelnya komunitas. Jadi ketika kita masuk ke komunitas ini, komunitas IBM, kita bisa dapat 1 bulan gratis ini. 1 bulan gratis buat mengambil kelas IBM. Dan kelas yang ditawarin itu juga ada banyak banget. Ada Applied Data Science, ada Advanced Data Science, sama ada tentang ini, Data Science Foundation. Jadi kemarin alurnya, aku mengerjakan DataCamp dulu 3 bulan, aku ngelarin ini dulu, karena kalau aku ngambil DataCamp sama Coursera secara berbarengan, sayang waktunya, karena kan terbatas kan. Jadi aku kelarin dulu DataCamp 3 bulan, aku ngumpulin berbagai macam sertifikat, bisa dilihat dari LinkedIn-ku, banyak sertifikat DataCamp, karena aku memanfaatkan ini. Setelah aku selesai DataCamp, aku belajar di Coursera, dengan memanfaatkan ini juga 1 bulan. Sebenarnya ini berbayar, dan untuk daftar Coursera harus pakai credit card dulu. Tapi
itu hanya minta buat data aja 1 bulan pertama gratis. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan kelas di 1 bulan pertama, kita udah bisa dapat sertifikat gitu. Tapi kalau 1 bulan ini kelasnya nggak kelar, maka bulan kedua yang udah ditarikin dana atau kita harus bayar di bulan kedua gitu. Jadi kalau bisa kelasnya kelar di 1 bulan pertama biar bisa tetap dapat gratisan seperti itu. Jadi gitu untuk self-paced kemarin aku belajarnya dari 2 platform ini, DataCamp sama Coursera. Lalu untuk setelah belajar selanjutnya adalah aku membuat portofolio. Portofolio itu penting karena di sini aku sadar aku memutuskan buat pindah bidang dari bidang engineer ke bidang data gitu. Dan karena aku memulai proses belajarnya dari awal juga, aku harus belajar lagi. Jadi aku ngerasa portofolio itu mediaku atau caraku bagaimana aku bisa menunjukkan bahwa aku tuh mampu. Aku udah belajar banyak banget, aku udah belajar banyak hal, belajar SQL, Python, dan R, tapi bagaimana cara meyakinkan recruiter, meyakinkan orang lain bahwa aku tuh mampu, nah itu juga salah satu dari portofolio ini. Memang dari proses belajar tadi, dari proses belajar self-paced, aku udah dapat sertifikat, tapi sertifikat itu juga ngerasa kurang impact, kurang powerful ketika tidak dibarengi dengan portofolio gitu. Karena portofolio itu bisa dibilang sebagai media kita, sebagai hands-on kita, bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan. Karena di portofolio kan ini prosesnya juga sama kayak pekerjaan sehari-hari end-to-end. Bagaimana cara kita ngebuat project gitu. Jadi langkah buat portofolio itu, kita pilih dulu project yang mau kita buat, yang kita sukai. Project di data science itu ada banyak banget, misal customer segmentation atau fraud analysis, dan juga tipsku ketika kita memilih project ini, project apa yang mau kita buat itu disesuaikan sama bidang industri yang mau kita tuju gitu. Misal kita pingin ngelamar ke Tokped, kita pingin ngelamar ke Shopee, ke e-commerce lain, kan tuh e-commerce kita harus tahu dulu nih penerapan data di e-commerce tuh biasanya tentang apa aja gitu, dan project yang biasanya dikerjakan sama mereka tuh apa aja. Misal customer segmentation. Nah, kita bisa mulai buat portofolio yang juga temanya serupa tentang customer segmentation. Jadi ketika kita ngelamar ke e-commerce, kita udah punya mini project atau kita udah latihan dulu nih buat ngerjain project yang serupa yang akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari seperti itu. Misal juga ketika kita pingin ke fintech atau ke perbankan, biasanya mereka tentang fraud analysis gitu-gitu. Ini opsinya bisa banyak banget, tinggal dilakukan riset sendiri aja. Biasanya bidang tertentu, biasa mereka menggunakan data untuk project seperti apa gitu. Lalu setelah tahu mau membuat project seperti apa, langkah selanjutnya adalah kita membuat project tersebut. Dan juga untuk projectnya, dokumentasinya terbagi jadi 2, yaitu kita bisa menyertakan coding atau proses kita dalam melakukan analisis, dan lainnya adalah kita bisa menggunakan presentasi atau dashboard atau tulisan sebagai portofolio kita gitu. Jadi portofolio tuh nggak cuma tentang coding, portofolio tuh bukan cuma tentang pemrograman yang bisa kita buat, tapi portofolio juga kita bisa menggunakan presentasi, kita bisa menggunakan bagaimana cara mendeliver hal yang dari segi teknis ke segi bisnis, bisa dari tulisan atau presentasi, itu juga bisa digunakan sebagai portofolio kita gitu. Karena pekerjaan di bidang data itu nggak melulu tentang teknis, seperti yang tadi aku jelasin di data role. Data teknis itu penting, bagaimana cara kita mengolah data itu penting, tapi bagaimana cara kita menerjemahkan data, bagaimana cara kita mengkomunikasikan data itu juga hal yang sama pentingnya dari cara kita menganalisa data gitu. Jadi kalau bisa untuk portofolio juga ada dua hal yang dari segi teknisnya, dari segi programan, dan juga hal dari segi bisnisnya, dari segi presentasi atau tulisan atau dan lain-lainnya gitu. Setelah kita udah membuat portofolio dan juga udah ngerapiin, disimpan di GitHub atau Medium atau platform lainnya, portofolio ini bisa kita tulis di CV kita, karena hal itu juga akan memberatkan poin yang ngebuat CV kita tuh lebih
punya value lebih gitu. Dan terakhir kita juga bisa nge-attach atau ngepamerin hasil portofolio kita di sosmed kita seperti di LinkedIn seperti itu. Jadi itu untuk proses belajarnya. Pertama kita tentuin dulu role data yang mau kita tuju dan juga pekerjaannya akan seperti apa. Kedua kita tentukan media belajar kita nyamannya belajar yang seperti apa, self-paced kah atau bootcamp kah. Dan juga kalau self atau bootcamp pun juga platform buat belajarnya, media buat belajar juga banyak banget, ada yang gratis, ada yang berbayar, itu nggak disesuaikan sama kebutuhan aja. Terus ketika sudah belajar, kita langkah selanjutnya adalah membuat portofolio, seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh portofolio, contoh project yang pernah aku kerjain. Ini sebenarnya salah satu final project di salah satu proses belajarku kemarin. Oh ya, jadi sebelumnya setelah aku ikut self-paced, aku juga memutuskan buat ikut bootcamp. Jadi aku punya pengalaman proses belajar di self-paced dan juga bootcamp. Dan di bootcamp tersebut ada final project dan ini adalah final project yang aku buat. Aku ngebuat dashboard atau ngeanalisa data COVID secara global gitu. Dan juga selain cuma menganalisa data COVID, aku juga melakukan korelasi untuk mencari hubungannya COVID dengan keadaan suatu negara. Di sini ada GDP per kapita dan juga ada kasus per populasi sama vaksin per populasi. Itu. Ini dashboardnya aku buat dari Tableau secara singkat seperti itu. Dan juga aku melakukan korelasi. Ini aku kerjakan menggunakan Python dengan percent correlation dan ini nama grafiknya heatmap. Itu. Jadi untuk portofolio tidak harus dari hal-hal yang rumit, tidak harus dari hal-hal yang yang susah, tapi dari hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari kayak COVID ini. Di masa sekarang 2021 2022 kan COVID itu sangat-sangat besar, sangat-sangat mencuri perhatian seluruh dunia. Ini sangat-sangat dekat dengan kita dan data COVID juga tersedia banyak banget di internet. Data public COVID itu ada banyak banget, nggak hanya buat Indonesia tapi buat global. Dan menurutku data COVID juga data yang sangat lengkap. Karena ada data kasusnya, vaksin, kematian, tapi juga ada data yang supporting datanya tuh ada banyak banget. Gitu. Seperti ini, aku mencoba mencari korelasi antara COVID dengan mobilitas, antara COVID dengan demografi suatu negara gitu. Jadi ini bagaimana cara kita ngepadu-padankan data source tersebut dan juga bagaimana cara kita menentukan analisa apa yang akan dilakukan gitu. Ini salah satu contoh dari portofolio yang aku kerjakan kemarin. Oke, selanjutnya ketika kita udah proses belajar kita udah oke, kita udah punya cukup portofolio, kita udah punya cukup modal, langkah selanjutnya adalah kita melamar pekerjaan. Kita udah punya modal nih, berarti kita juga harus memberanikan diri untuk melamar pekerjaan gitu. Untuk proses melamar pekerjaan, bagaimana cara bisa mendapatkan pekerjaan bidang data, aku ngebagi jadi dua. Pertama itu proses mencari dan melamar pekerjaan, dan kedua ada proses rekrutmen di bidang data secara umum. Di melamar pekerjaan, aku bisa bagi menjadi tiga hal. Pertama adalah melalui koneksi, kedua melalui recruiter, ketiga adalah mencari sendiri atau melamar sendiri. Bedanya tuh apa? Kalau melalui koneksi, jadi tadi kan aku bilang bahwa proses belajarku tuh aku belajar self-paced juga iya, tapi aku juga belajar bootcamp juga iya. Nah, alasanku kenapa aku juga mengambil bootcamp adalah aku ngambil bootcamp karena aku butuh teman, aku butuh komunitas. Kalau kita belajar self-paced, maka kita hanya belajar dengan diri kita sendiri. Kita hanya berkomunikasinya tentang diri kita sendiri dengan internet aja. Tapi dengan bootcamp kita bisa bertemu dengan orang banyak, kita bertemu dengan orang yang minatnya sama dengan kita, yang concernnya sama dengan kita bisa join sebuah sebuah komunitas. Dengan adanya komunitas itu, aku bisa menambah koneksiku, aku bisa menambah jejaringku, karena aku yakin koneksi itu juga salah satu hal yang bisa membantu untuk mendapatkan pekerjaan, membantu di dunia kerja. Makanya aku memutuskan bahwa aku harus ikut bootcamp, karena aku harus join dengan komunitas. Gitu. Dan singkat cerita, di pekerjaanku yang sekarang di Unilever ini juga salah satu hasil dari adanya koneksi itu. Gitu. Mungkin untuk pekerjaan
untuk pekerjaanku yang pertama, itu memang aku dapatkan dari cara aku melamar sendiri, aku mencari sendiri. Tapi untuk pekerjaan di bidang kedua aku dapatkan dari koneksi. Dan dan aku mendapatkan koneksi adalah dengan sebenarnya nggak harus dari bootcamp sih. Dengan Kultigo ini pun juga, Kultigo sebuah komunitas, kita bisa ketemu banyak orang dari acara webinar ini, dan gunakanlah kesempatan ini untuk kita membangun jejaring koneksi gitu. Koneksi juga salah satu cara mendapat koneksi dari LinkedIn. Biasanya di LinkedIn kan ada orang yang ngeposting tentang data, itu juga kita bisa menggunakan LinkedIn buat menambah koneksi kita. Karena mendapatkan kerja dari bidang koneksi itu istilahnya yang paling enak lah, istilahnya dari jalur orang dalam, tapi nggak seorang dalam itu gitu. Jadi koneksi biasanya mereka bisa mereferalkan kita, bisa membantu kita di proses awal, karena di proses pekerjaan itu kan stepnya ada banyak, ada dari CV screening sampai offering. Nah, dengan adanya koneksi, dengan adanya referral, itu biasanya akan ngebantu di sesi awal, di CV screening. Karena biasanya kalau tanpa koneksi, kita akan dibandingkan dengan misal, di satu posisi yang lamar ada 3.000 orang. Kalau tanpa koneksi, ya kita dibandingkan dengan 3.000 orang tersebut. Tapi dengan adanya koneksi, dengan adanya referral, kita bisa nge-bypass atau nge-skip ngebandingin dengan 3.000 orang tersebut. Kita lebih diprioritaskan karena kita direferalkan, kita direkomendasikan dari teman kita yang ada di company tersebut gitu. Itu untuk dari koneksi. Cara kedua dari recruiter, aku juga pernah ngalamin ini recruiter. Jadi ketika kita udah punya modal yang cukup, kita udah oke nih nge-branding diri kita, misal di LinkedIn kita udah nunjukin sertifikat kita apa aja, portfolio kita apa aja, background kita apa aja. Nah, biasanya tuh ketika ada recruiter yang memang lagi open hiring, mereka akan nge-reach kita duluan kayak, halo selamat malam, saya dari company ini, saya ingin menawarkan di company kami ada lowongan kosong di bidang ini, saya ingin menawarkan Anda buat join di posisi tersebut. Nah, itu tidak jarang terjadi, itu sering terjadi recruiter yang akan nge-reach kita duluan. Karena recruiter nge-reach kita duluan karena recruiter tertarik dari branding dari profil LinkedIn kita gitu. Jadi itu juga salah satu cara kita mendapatkan pekerjaan. Dan cara terakhir yaitu kita melamar sendiri, kita mencari pekerjaan sendiri. Dan juga aku akan nge-share ini salah satu platform, salah satu tempat yang aku pakai kemarin dalam aku proses mencari kerja. Yang pertama tentu aja dari LinkedIn Jobs. Di LinkedIn Jobs aku udah ngebuat filter bahwa aku ingin mencari pekerjaan di bidang data dengan year experience yang juga sesuai dengan skill set, dengan profil yang juga match sama profil LinkedIn-ku gitu. Jadi di LinkedIn Jobs ini bisa lebih personalize karena pekerjaan yang ditawarin disaranin lebih, mereka akan mencocokkan dengan profil LinkedIn kita. Jadi ngisi profil LinkedIn, memperbarui profil LinkedIn itu juga penting gitu. Karena itu akan berpengaruh di rekomendasi LinkedIn Jobs-nya juga. Selain LinkedIn Jobs, aku juga pakai Glints. Glints ini platform buat cari kerja di bidang digital. Sangat banyak banget pekerjaan data, selain data pun juga banyak. Gitu, aku juga salah satunya pakai Glints. Ini juga sama, tinggal buat akun, terus ngisi profil diri, ngisi expected salary, expected skill, expected company, dan lain-lain. Terus setelah Glints ada Caliber. Caliber ini juga cukup oke. Juga sama buat profil LinkedIn kita pun juga bisa dimasukkan ke sini. Dan juga Caliber ini company-nya lebih oke sih, kayak bank-bank kayak Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan lain-lain tuh biasanya mereka nge-hiring dari Caliber. Terus Astra Group, Astra juga biasanya nge-hiring dari Caliber. Jadi Caliber ini company-nya lebih besar lah. Company besar biasanya banyak pakai Caliber buat nyari pekerjaan. Ini juga sama, bisa dipersonalize. Kita bisa ngebuat filter, data analis, terus bisa ngebuat alert atau alarm gitu. Jadi setiap minggunya Caliber akan ngirim ke email kita tentang rekomendasi data analis atau filter yang udah kita terapin sebelumnya. Dan terakhir, ini juga cukup membantu banget. Aku juga waktu proses cari kerja tuh aku menggunakan Telegram.
aku join ke beberapa platform Telegram selain belajar data, dan ini salah satu channel yang ngebantu banget buat mencari pekerjaan di bidang data. Yaitu ini ada linknya, t.me/locerdata. Di channel ini, channelnya update secara harian, dan juga lowongannya ditawarin tuh menarik, karena mereka sebelumnya udah ngekurasi, mereka udah ngepilih-pilih mana nih lowongan yang memang menarik untuk di-share gitu. Jadi biasanya di channel ini bisa merupakan rangkuman dari ketiga platform sebelumnya, tapi lebih apa ya? Biasanya juga lowongan yang nggak ke-cover di 3 platform ini juga akan tercover di channel ini, karena recruiter biasanya juga banyak yang ngekirimin langsung ke adminnya, terus adminnya bakal nge-share di channel ini gitu. Jadi ini 4 platform yang aku pakai kemarin buat aku mencari pekerjaanku sendiri gitu. Selanjutnya setelah kita udah cari-cari pekerjaan, terus proses rekrutmen di bidang data seperti apa sih? Mungkin proses rekrutmen juga berlaku buat bidang pekerjaan lain. Proses rekrutmen berlaku secara umum, cuma yang membedain adalah di data nih, di technical test-nya gitu. Yang pertama, CV screening. CV screening tentu saja bagaimana cara kita ngebuat CV yang baik. Ini juga ada ilmunya sendiri, tinggal dipelajarin aja. Kita harus belajar cara melamar kerja. Kita belajar cara bikin CV. Kita harus memperkaya portofolio, dan juga karena kita udah menetapkan ingin berkarir di bidang data, jadi kalau bisa CV kita tuh sudah spesifik untuk bidang data gitu. Jadi misal tadi aku punya pengalaman di bidang engineer, aku pernah intern di pabrik sebagai instrument engineer. Tapi pengalaman itu tidak aku masukkan ke dalam CV-ku. Karena aku udah ingin berkarir di bidang data, maka CV-ku, pengalaman yang aku masukkan ke CV itu harus relevan dengan bidang data. Karena pengalamanku di teknik tadi tidak relevan di bidang data, makanya aku nggak masukkan ke dalam CV gitu. Jadi CV-nya sudah harus spesifik di bidang data. Pengalaman belajar, sertifikat belajar, portofolio atau bootcamp, atau pernah ikut kompetisi di bidang data bisa dimasukkan ke CV tersebut. Itu juga akan memperkaya dan menambah value kita, memperbesar peluang kita buat lolos di CV screening. Setelah CV screening, tahap selanjutnya adalah interview, HR interview. Seperti biasa, kita cuma bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, bagaimana cara kita nge-branding diri kita ke HR. Secara HR interview, langkah selanjutnya adalah technical test. Technical test ini jadi mereka akan ngasih studi kasus ke kita, mereka akan ngasih data ke kita, terus kita kayak disuruh analisa data end to end, dari ngebersihin data, dari analisa data sampai akhirnya disuruh buat insight atau visualisasi itu. Biasanya buat pekerjaan bidang data umumnya seperti itu, technical test seperti itu. Tapi ada juga kemarin aku sempat daftar di beberapa startup itu technical testnya ada yang pakai HackerRank. Ada yang ngisi form pertanyaan online gitu, bisa di Google Form atau di HackerRank, dan juga pertanyaannya juga pertanyaan teknis, pertanyaan tentang bidang data. Jadi make sure kita udah paham, kita udah belajar sebelumnya di bidang data. Karena kalau ketika kita udah tahu kita mau ngapain, kita udah paham caranya ngolah data, di technical test ini bakal gampang lah. Technical test juga seperti simulasi kita dalam melakukan pekerjaan, seperti itu. Setelah technical test, selanjutnya user interview. Biasanya user interview ini lanjutan dari technical test. Jadi technical test kita udah kerjain tugasnya mereka. Di user interview ini bagaimana cara kita mempresentasikan tugas kita gitu. Setelah user interview, terakhir adalah offering. Offering ini bisa dibilang 80% kita udah diterima mereka. Tinggal dari kita aja apakah kita udah oke dengan offer mereka. Kalau tidak oke, bisa ada yang negosiasi. Jika kita fresh graduate, berarti kita bisa bilang kalau kita bisa join secara immediately. Tapi kalau kita udah punya pekerjaan sebelumnya, maka kita butuh 1 month notice. Dan juga offering ini tidak harus diterima. Kalau antara negosiasi dan offer yang mereka ajukan itu tidak sesuai, kita berhak untuk menolak adanya offering ini. Seperti itu. Jadi itu yang bisa aku presentasiin. Tadi aku udah jelasin kenapa aku memilih buat bekerja bidang data, terus juga aku udah jelasin proses belajarku,
tools apa aja yang aku pelajari dan platform apa aja yang aku gunain buat belajar, dan juga proses cara aku buat mendapatkan pekerjaan di bidang data. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Oke. Thank you Mas Rido. Ini ya kita yang di Slido dulu ya, Kak Rido. Oke. Kalau di chatbox ada juga yang nanya nggak ya? Ada. Oh, oke. Mungkin bisa aku dari yang Slido dulu deh. Sebentar. Slido ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Anonymous, bagaimana untuk mempersiapkan user interview yang biasanya beda di Glassdoor? Ya, jadi aku juga ketika aku kemarin nyari kerja dan udah masuk ke interview, biasanya aku juga nyari-nyari di Glassdoor nih. Karena Glassdoor itu biasanya ada orang yang bikin testimoni mereka tentang bagaimana cara interview di company tersebut. Biasanya orang ada yang menceritakan pengalaman mereka secara detail. Kalau itu bagus karena kita udah bisa langsung merasakan dan kita bisa tahu nih prosesnya tentang kira-kira pertanyaannya apa aja atau seperti apa. Tapi biasanya itu juga tidak serta-merta dijadikan 100% patokan kita bahwa interviewnya akan berjalan seperti itu gitu. Karena bisa dibilang beda user, beda divisi juga, maka pertanyaan juga bisa beda gitu. Karena user interview itu karena kita berhadapan dengan user itu bisa dibilang sebagai calon bos kita. Jadi pertanyaan tuh bisa spesifik, bisa tergantung dari kebutuhan usernya, dari sekepo apa sih user sama kita. Kalau user menilai kita tuh kurang capable, biasanya pertanyaannya juga kurang terlalu kurang terlalu kritis, kurang terlalu dikejar. Tapi kalau kita dinilai kalau kita malah dinilai user kita capable, kita punya keahlian, justru malah kita akan dikejar dengan banyak pertanyaan terus. Pertanyaan yang dilontarkan tuh kayak bisa lebih detail. Misal kita udah jawab ini, terus ada pertanyaan tambahan lagi gitu. Jadi gitu. Jadi aku juga bisa kasih tips kalau bagaimana cara tahu HR interview atau user interview kalau kita tuh menarik di mereka atau enggak. Kalau mereka merasa antusias buat menanyai kita, kalau mereka antusias dalam proses interview, berarti mereka tertarik dengan kita. Tapi kalau pertanyaan yang disampaikan tuh kayak terlalu normatif, kayak terlalu umum, biasanya mereka kayak ngerasa kita tuh kurang membuat mereka tertarik gitu. Terus kalau dipersiapkan untuk interview, kalau sebelumnya ada technical test, sebelum masuk ke user interview, kita bisa mempelajari dulu dari hasil technical test kita. Make sure tahapan yang kita lakukan di technical test kita paham. Make sure kita paham kenapa kita melakukan analisa ini dibanding analisa itu, kenapa kita bisa melakukan step ini, dan juga bisa belajar tentang teori-teorinya. Misal kita ngedaftar tentang data scientist, dan juga di technical testnya tentang machine learning. Kita bisa dulu belajar teori machine learning, kayak machine learning itu apa, terus teknik di machine learning itu ada apa aja, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa back to teori, kita bisa belajar dulu teori-teorinya, teori dasar, karena dari user interview juga mereka poinnya dari user interview itu mereka hanya ingin tahu keahlian kita tuh sampai mana sih, kita tuh akan capable atau enggak jika kita dikasih pekerjaan seperti ini gitu. Itu tentang user interview. Mungkin itu yang bisa aku jawab buat pertanyaan nomor 1. Lanjut kedua, Kak Rido, kalau pengalaman rekrutmen di Unilever apa aja yang ditanyakan? Jujur untuk pengalaman di Unilever kemarin rekrutmennya cukup cepat, cenderung cepat, karena dari pengalaman kerja pertamaku di data analis di logistik company itu, aku masih belum ada keinginan buat pindah kerja. Aku masih belum kepikiran buat aku pindah company. Tapi karena aku punya teman di Unilever, ini juga salah satu dari pentingnya punya koneksi. Jadi temanku di Unilever ini dia juga keterima kerja di tempat lain dan dia pengen pindah di Unilever. Dan karena project yang dia handle itu lagi penting di Unilever, jadi Unilever tuh pingin
pingin secepatnya punya orang yang bisa menggantikan si temanku ini. Nah, karena aku sama temanku ini kita sebelumnya udah kenal, kita udah saling tahu keahlian kita di data tuh seperti apa. Jadi dia ngerekomendasiin aku, dia nge-reach aku kayak, Dok, aku ada lowongan nih, aku pengen pindah, kok bisa nggak gantiin aku di Unilever, tapi harus bisa join per tanggal ini gitu. Kurang lebih sebulan sih. Dan dari situ juga, jadi aku direkomendasiin sama dia, aku dapat referral dari dia, itu yang ngebantu di proses rekrutmen awal. Jadi aku secara nggak langsung aku lolos di CV screening, HR interview juga singkat karena atas dasar rekomendasi. Lalu di user interview, karena aku ngerasa tools yang aku pakai di pekerjaanku sebelumnya sama tools yang akan dipakai di Unilever ini sama, mirip juga pakai Python dan Power BI. Jadi aku ngerasa ketika user interview aku nggak ngerasa kesulitan sih, karena aku seperti menjelaskan pekerjaanku sehari-hari gitu, dan juga expected yang mereka ekspektasikan juga sama. Apa yang mereka kerjakan juga biasanya tuh yang aku kerjakan di pekerjaanku yang pertama gitu. Jadi atas dasar itu juga kayak ngerasa usernya langsung cocok, langsung oke, sepertinya bisa dilanjut. Jadi bisa dibilang proses rekrutmen dari awal sampai akhir di Unilever ini cukup singkat, kayak 2-3 minggu. Setelah offering, setelah oke, baru aku memutuskan buat aku resign dari pekerjaan pertama. Aku resign karena seharusnya normalnya harus keluar notice, tapi karena dibutuhinnya urgent di Unilever, karena temanku mau pergi kan, jadi aku bisa ngenego one more notice di kantorku yang sebelumnya gitu. Jadi itu pengalaman rekrutmenku di Unilever. Itu versi singkatnya, tapi kalau secara normalnya kalau kalian nggak apply Unilever dari web mereka, Unilever kalau buat fresh graduate itu jarang yang langsung spesifik profesi. Biasanya mereka fresh graduate jalurnya kebanyakan dari jalur MT kayak UFLP, UFLL, sama satu lagi aku lupa. Oh, sama asisten apa gitu aku lupa. Biasanya kalau fresh graduate mereka jalurnya jalur MT. Tapi kalau professional hiring, kalau buat posisi tertentu kayak data scientist, itu kan udah masuk ke professional hiring, mereka biasanya ngerekrut yang udah punya pengalaman, udah punya minimal 1 tahun pengalaman, 2 tahun pengalaman gitu. Dan proses rekrutmennya juga secara umum sama kayak yang tadi aku sampaikan, kayak screening dulu, nanti ada HR interview, ada technical test jika diperlukan, tapi setelah technical test ada user interview baru offering. Secara umum seperti itu. Bedanya kalau di MT kan biasanya kalau di MT itu ada FGD, ada persentase segala macam, tapi kalau udah professional hiring itu jarang ada FGD dan lain-lain gitu. Oke, pertanyaan ketiga, saat ini sudah ada beberapa aplikasi machine learning, apakah masih perlu kita belajar machine learning melalui Python? Apabila iya, why? Benar, untuk aplikasi yang ngemudahin machine learning itu udah banyak banget. Tapi menurutku kenapa perlu belajar Python, karena istilahnya kan aplikasi machine learning ini aplikasi yang udah ngemudahin kita buat melakukan proses machine learning. Proses buat ngebikin model segala macam udah dimudahkan dengan ada aplikasi itu. Tapi kenapa tetap harus belajar Python? Istilahnya kita juga harus paham bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Kita juga harus paham dasarnya gitu loh. Karena kan machine learning ini teorinya juga lumayan banyak, juga harus paham dari segi statistiknya, dari poin apa ya, kayak signifikasi store, kayak di nilai T, nilai Z dan lain-lain, probabilitas dan lain-lain, itu juga harus paham teori secara statistiknya. Lalu bagaimana cara mengerjakan itu secara manual. Karena kalau kita machine learning di Python kan kita istilahnya nge-coding secara manual, kan nge-scripting secara manual. Karena kalau kita cuma mengandalkan tools itu notabene sudah memudahkan kita bekerja, kita seperti dimanjakan aja. Kita udah tinggal masukin input apa, nanti outputnya udah jadi dari aplikasi itu, tapi kita nggak paham bagaimana cara aplikasi itu bisa menghasilkan output seperti ini gitu. Jadi kalau bisa juga kita harus paham teorinya, kita juga harus paham bagaimana cara mengerjakan itu secara manual. Karena ujung-ujungnya mungkin di company kita sekarang kita udah pakai aplikasi tersebut, tapi jika kita nantinya pindah company, belum tentu company yang lain menggunakan aplikasi yang sama.
karena beda company, beda juga tools yang digunakan. Jadi yang tadi aku sempat jelasin, kalau kita paham, semakin banyak kita paham mengenai tools, misal kita belajar Python, kita belajar R, kita belajar SQL juga, dan lain-lain, itu akan menawarkan, akan memberikan kita lebih banyak ruang buat tumbuh, ruang buat belajar, dan juga ruang buat perkembangan karir, seperti itu. Apakah menjawab? Semoga cukup menjawab. Yap. Seperti itu Mas, kalau dari slide. Ya, ini kita ada pertanyaan juga nih Dok di kolom Google Meet. Mana ya Kate? Kak mau nanya, apakah untuk membangun portofolio yang baik harus mengikuti bootcamp? Apakah ada opsi lainnya ya Kak, bagi tips dan trik? Untuk pertanyaan pertama, tidak harus. Bootcamp itu hanya sebagai media yang membantu kita dalam bangun portofolio. Karena kan kebanyakan orang tuh bingung harus mulai dari mana. Nah, dengan ikut bootcamp tuh, bootcamp bisa ngebantu dalam proses itu. Tapi kalau kita udah tahu nih, kita mau ngarah kemana, kita udah tahu project apa yang mau kita buat, kita bisa langsung cari datanya aja, cari data set public. Biasanya salah satu sumber yang bisa dipakai itu Kaggle. Kaggle ini salah satu tempat yang biasanya orang-orang ngebuat portofolio juga dari Kaggle sih, karena Kaggle ini punya banyak banget dataset publik. Kita bisa cari data dari sini. Misal ada data yang menarik, ada data yang sesuai dengan portofolio mau kita pakai, kita tinggal langsung aja buka datanya. Ini juga biasanya karena dia publik, kita bisa ngelihat orang lain yang juga menggunakan dataset yang sama. Kita bisa ngelihat biasanya orang lain itu melakukan analisa apa sih dengan dataset tersebut gitu. Jadi kalau kita udah paham nih, kita udah tahu kita maunya apa, kita mau buat project apa, dan bagaimana langkah dalam melakukan project tersebut, kita bisa langsung cari datanya aja. Dari data pun juga udah banyak banget platform atau tempat buat nyari dataset publik, salah satunya Kaggle, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah ada pekerjaan data science yang part-time? Untuk part-time, ada, seharusnya ada, dan juga data science yang freelancer pun juga ada gitu. Jadi bedanya kalau full time kan kita harus mendedikasikan diri kita ke company tersebut. Kita direkrut secara full time di company tersebut. Tapi kalau part time kita juga direkrut tapi tidak komitmen waktunya tidak sebanyak di full time. Bedanya kalau part time itu biasanya kalau di ranah data bisa sebagai itu sih, sebagai instruktur atau sebagai yang pekerjaanku sekarang sebagai data sebagai asisten lecturer, itu juga salah satunya part time. Mungkin yang dikerjakan beda, bukan ngelola data secara langsung, tapi bisa masuk ke sisi edukasinya. Karena kan kalau edukasi bidang data tuh tidak membutuhkan waktu yang sebanyak full time. Paling sehari cuma 2 jam sebagai sebagai instruktur itu juga termasuk ke part time karena alokasi waktunya tidak akan sebanyak full time. Tapi kalau mengerjakan data yang analisa, bisa ngelola data dan menghasilkan insight kayak yang tadi aku jelasin, end to end partnya, itu biasanya kalau part time jarang sih, karena untuk menganalisa data itu alokasi waktunya memang cukup banyak gitu. Tapi itu ada opsi di freelance. Kalau freelance itu bekerja secara project, jadi yang kita kerjakan tuh project base. Jadi misal kita dapat project nih, satu project jangka waktunya 3 bulan. Dalam 3 bulan tersebut kita bebas mengalokasikan waktu berapa aja dalam sehari, yang penting dalam 3 bulan tersebut projectnya kelar. Itu juga bisa melakukan pekerjaan data dari segi freelance. Kayaknya aku juga tahu akun di Instagram yang menawarkan jasa data secara freelance. Nanti mungkin aku bisa share di sini. Gitu. Kalau yang terakhir,
Kak Rido, berarti dari cara belajar tadi bootcamp yang paling kasih dampak di karir sekarang. Bisa dibilang 50-50. Aku belajar gini, ketika aku ikut bootcamp, aku udah punya modalnya, aku udah 50% belajar secara self pace gitu. Jadi apa yang aku pelajari sekarang, apa yang aku punya sekarang itu kontribusinya bisa dibilang 50% dari self pace dan 50% dari bootcamp. Uh, untuk hal yang teknis, cara aku nge-coding, cara aku menggunakan tools segala macam, cara aku ngebangun portofolio, aku dapat banyak dari dari self pace, karena dari self pace kemarin kan aku fresh graduate, aku masih punya banyak banget waktu luang. Mungkin kalau dari bootcamp kan cuma paling sehari 2 jam doang, tapi kalau dari self pace aku kayak bisa bikin jadwal aku sendiri. Jadi istilahnya aku kayak kemarin kuliah lagi, tapi kuliah sendiri, aku kuliah lagi di bidang data, dan itu secara self pace. Jadi bisa dibilang aku belajar lebih banyak ilmu dari self pace, tapi aku ngerasa aku kurang, karena mungkin aku udah paham teknisnya, aku udah paham cara bagaimana mengelola data, tapi aku nggak bisa berkecimpung dengan diriku sendiri. Aku ngerasa aku tetap butuh orang lain yang ngevalidasi apakah yang aku pelajari ini benar, apakah cara aku berpikir ini benar. Dan sebenarnya kebutuhanku tuh cuma akan komunitas aja sih. Mungkin tanpa bootcamp pun juga aku bisa dapat komunitas tersebut, dengan misal kan ada komunitas data science Indonesia atau komunitas lain di Instagram, di Telegram itu juga banyak banget ada grup-grup data science. Itu juga memenuhi dari segi kebutuhan akan komunitas gitu. Karena kalau belajar secara rame-rame, secara komunitas itu lebih mudah lah, kita bisa memvalidasi apa yang kita pikirkan selama ini benar, mungkin belum tentu benar secara secara yang dikerjakan sama orang lain, seperti itu. Aku ikut bootcamp kemarin, sebenarnya fun fact-nya, aku belajar dulu safe pace, terus aku kerja data analis di logistik, baru aku ikut bootcamp itu di tengah-tengah pekerjaanku gitu. Jadi aku udah kerja dulu nih, aku udah dapat pekerjaan bidang data, terus aku memutuskan buat aku ikut bootcamp lagi gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa proses belajar itu seterusnya gitu. Selagi kita hidup, kita harus belajar terus. Dan dengan kemarin aku ngerasa ketika aku kerja tuh aku ngerasa kurang buat meluangkan waktu buat belajar. Karena kalau aku hanya dengan diriku sendiri aja buat niat belajar, itu kayak selalu nggak kejadian. Kayak aku selalu banyak disibukkan dengan pekerjaan pada saat itu, jadi nggak punya waktu buat belajar. Makanya aku memutuskan, kayaknya enak nih kalau aku ikut bootcamp lagi, karena aku nggak harus bingung aku harus meluangkan waktu kapan. Dan kebetulan bootcamp yang aku ikutin kemarin itu di malam hari, jadi nggak ganggu aku pekerja. Dan juga aku menggunakan bootcamp ini buat nge-refresh kembali apa yang aku pelajari kemarin. Jadi biar aku udah melalui proses belajar sendiri, biar materiku yang ku tahu itu tidak luntur, aku bisa nge-refresh lagi, dan juga aku bisa ngevalidasi apakah yang kemarin aku pelajari ini memang udah valid, memang yang dibutuhkan di industri itu seperti ini. Makanya aku juga ikut bootcamp. Dan juga selain itu aku juga bisa menambah banyak koneksi lagi, aku bisa lebih kenal dengan lebih banyak orang yang mintanya sama gitu. Jadi makanya kemarin aku ikut bootcamp. Sebenarnya bootcampku kemarin dari September sampai Desember, jadi ini juga baru banget kelar bootcamp. Nah, jadi gitu. Jadi bootcamp itu dikembalikan lagi sih ke kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan kita tuh apa, dan kebutuhan kita tuh bisa bisa di-provide dari segi apa gitu. Dan karena kemarin aku ngerasa sepertinya aku butuh bootcamp, makanya aku memutuskan buat ikut bootcamp seperti itu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kita bisa kasih satu pertanyaan sebelum. Boleh satu lagi? Oke, nggak ada. Aku yang nanya. Oke, siap, Mas. Basically kalau di dunia data itu kan tadi yang sempat dibilang sama Kak Rido kan kita bisa ke banyak divisi ya.
ada yang Hmm. ada yang produk, ada yang finance, ada yang lain-lainnya gitu. Nah, basically ini kan kayak banyak banget yang sebenarnya belajar data aja tuh udah banyak, belum lagi kayak datanya kemana pun juga kayak banyak gitu. Nah, jadi tuh spesifiknya gimana sih kayak bisa kita tahu kalau kita tuh lebih senangnya ke sana gitu. Kayak ya udah nih datanya, tapi and then kalau misalnya kita pengen datanya ke bagian product division itu tuh gimana, ada semacam kayak best practice-nya nggak kalau misalnya yang kita daftar tuh memang benar-benar cocok dengan kita gitu. Karena untuk nge-counter aja sih ketika masuk ternyata nggak sesuai dengan kita inginkan. Iya, benar. Kemarin waktu pengalamanku, ketika aku dapat pekerjaan pertamaku, kan aku memang sebelumnya belum punya pengalaman secara profesional di data. Yang ku pelajari itu hanya belajar secara teknis, cara pakai tools ini, cara ngelola itu, tapi secara profesional pengalaman langsungnya aku belum punya gitu. Dan ketika pertama kali aku dapat kerjaan di data dan itu di logistik, kayak aku baru kebuka nih, baru ngerti ternyata implementasi data di logistik itu seperti ini. Dan itu bagaimana cara menemukan kita nyamannya di bidang apa itu juga sejalan dengan waktu sih, sejalan dengan pengalaman. Karena semakin banyak kita mengelola data, itu kita bisa ngerasain feel-nya. Kalau datanya kayak gini, maka analisanya akan seperti ini. Misal di data HR, kita ngelola data orang, berarti kan biasanya dikelola tentang masa kerja, tentang gaji, atau tentang cuti, atau tentang segmentasi karyawan itu. Jadi gitu-gitu aja. Jadi datanya seperti apa itu biasanya tipe atau hal yang dilakukan di analisa tuh sudah apa ya, sudah terkotak-kotakan akan seperti ini. Misal kalau kalau kita mau ke e-commerce, paling data e-commerce kan tentang customer, tentang transaksi, akan berhubungan dengan operasional dan lain-lain. Mungkin itu bisa mungkin ini juga salahku juga, karena sebelumnya waktu aku proses belajar aku nggak banyak cari tahu dulu tentang bidang data di industri seperti apa. Dan aku malah baru ngerti ketika di pekerjaan pertamaku, karena datanya logistik dan aku ngerasa sepertinya uh, tentang ilmu datanya mungkin aku oke, tapi dari data segi logistika kayaknya aku kurang cocok nih, karena kan logistik seperti datanya itu operasional, yang dikelola tuh data pengiriman barang, bukan hal yang nyata gitu. Beda dengan kalau data orang, data customer, kan datanya tuh memang kita mempelajari manusia secara nggak langsung, kita juga mempelajari manusia tentang behavior mereka gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak cocok di logistik, makanya juga kemarin memutuskan buat pindah gitu. Mungkin hal itu bisa di-tackle dengan banyaknya apa ya, coba banyak mengelola data dari banyak sektor industri, biar kita bisa ngerasain sendiri feel-nya. Kalau data dari industri e-commerce seperti apa, data dari perbankan seperti apa, data dari people analytic dari HR seperti apa. Mungkin dari situ juga kita bisa ngerasain kita tuh nyamannya melakukan analisa yang seperti ini. Dan mungkin dari situ juga bisa langsung spesifikkan bahwa kita nyamannya, kita pengen di karir bidang data spesifik pada data yang seperti apa gitu. Jadi biar nyari kerjanya juga langsung spesifik dari apa yang kita nyaman gitu sih. Bukan yang kalau tadi kan contohku aku terjun dulu baru aku cari aku nyamannya tuh di data yang seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, I see. Memang tahapannya tuh kayak kita belajar dulu overall data. Jadi kalau secara skill itu kan ada T-shape ya, kayak generalis dulu, tahu dulu kayak kalau misalnya kita mau ke ini, emang bener nggak sih kayak kita tuh suka di sana bikin portofolionya. And then kalau misalnya dari semua itu udah tahu, spesifik jadi T-shape, jadi ada bentukan T ke bawahnya tuh yang memang di sana itu suka gitu ya. And then kita bisa lamar dan portofolionya juga udah ready, itu akan lebih maksimal ya daripada kita kayak klik apply job di LinkedIn 100-an 200-an itu jadi kayak benar. jadi gitu ya. I see. Okay, nice. Thank you Kak Rido. So this is the end guys for the webinar,
And then thank you so much untuk teman-teman yang sudah hadir kali ini, dan thank you juga untuk Kak Ridho untuk udah sharing terkait dengan kegiatannya, proses belajarnya, kemudian apapun itu yang terkait dengan best practice. Akhirnya in the end of the day, teman-teman nggak perlu ngerasain apa yang kita dulu nih di mana namanya, di dulunya belajar data and then kayak oh iya akhirnya tahu ini tuh nggak gini. Jadi teman-teman bisa kebayang gitu ya. And then ya hopefully, karena sekarang tuh setuju juga kalau kebutuhan di data itu makin banyak, jadi chance buat teman-teman tuh untuk mancing ikan untuk dapetin shifting kerja ke sana juga makin luas dan makin lebar gitu ya. So that's all untuk teman-teman. Itu ada review, ada link review. Jadi kami dari Kultigo tuh senang banget kalau teman-teman bisa nge-review webinar kali ini tuh seperti apa, and then in the future kita bisa create a kind of, mungkin keinginan teman-teman webinar berikutnya itu akan seperti apa juga nanti kita bisa provide in the future gitu. So itu aja untuk lebih dan kurangnya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada problem di tengah-tengah atau kurang banyak gitu ya webinarnya. Mungkin kita bisa sediain lagi di kemudian hari. So thank you semuanya and happy weekend. See you guys. Thank you Kak Ridho. Terima kasih semuanya. Happy weekend. Terima kasih Mas Ari. Yoi. Bye-bye.